Jadi si Klopnik sementara sih dapatnya lumayan sih. Cuma sama behind the scene-nya memang berat banget untuk Toto. Coba diceritain apa, Mbak? Ya, kan Toto di WhatsApp nggak jawab kayak gini, nggak jawab. Terus mana atau bagaimana gitu. Ada punya perasaan bilang wah nggak jadi deh nih. Kayaknya mesti sendiri hampir deh. itu yang Rainbow Cake tuh hampir. Aku pikir udah itu hampir karena udah mau limitnya udah kayaknya gue bilang Noka coba deh. Ini aku udah selesai. Ini kok belum ada yang masuk gitu loh. Karena aku nggak ngerti tahu email ya, masuk mesti email ke Noka gitu kan. Terus tahu Noka yang berjuang cari tahu kenapa, mungkin orang lagi apa. Tanya tanpa setahu gitu jadi. Udah masuk, Toto dikasih lihat masih udah jadi, saya kaget. Toto udah ada penerbit yang mau, saya juga kaget. Loh. Dan memang kalau saya nulis itu, kalau saya berdua, saya kasih space. Bukan space, kasih tanda ini walaupun ini kalaupun dilepas, bilang ini masih nggak apa-apa. Kayaknya pasti lo deh yang bisa ini kasih tanda gitu loh. Oh, berarti kalian sudah ada apa sih chemistry-nya iya, sebenarnya. Betul, sebenarnya lebih chemistry, cuma ada wartawan nanya di Bali itu betul launching yang ini di Bali. Sebenarnya ini tadi awal berdua, Toto sibuk banget, jadi hanya aku sendiri. Jadi tetap aku pasang karena ide memang dari Christian. Terus orang di Bali nanya wartawan kok bisa itu gimana? Enggak tahu, aku nggak bisa jawab. Kok bisa klop yang sebelumnya juga bisa nggak bisa jawab. Main di Malang juga launching bicarain ini ya. Pada nanya itu gimana sih? Gimana caranya? Gimana caranya? Biasanya ke seniman biasanya ego gitu ya. Iya. Aku nggak bisa jawab. Aku bilang itu jalan waktu ini. Ya nggak bisa jawab. Aku bilang. Tapi mungkin pas klik aja. Tapi mungkin kedewasaan kali ya, mature. Iya nggak tahu ya. Dalam hal ini karena dan semua kan usianya di bawah aku jauh semuanya nih. Ini masih muda-muda semua kan. Muda-muda tapi juga nggak ada terus karena nggak enak sama aku juga enggak, tetap mereka egonya mereka bukan ego, tetap mereka iya kasih ya, biasa aja kita diskusi biasa aja ya memang ini gini iya aja oke aja gitu kok. Lah ini berarti aku mempunyai partner yang memang Tuhan kasih mengklik gitu loh. Aku juga nggak nyangka sih, makanya masih 4 buku ini. Sebelumnya ada ini dan akan besok ini gambar dari dia juga. Pernah nggak yang seumuran? Belum. Bermitra? Belum, yang lebih tua juga belum. Kayaknya belum ketemu. Aku lagi mau bikin kemarin. Aku udah posting di Facebook judulnya. Aduh lagi cari ini, aku ada ngincer satu orang, aku nggak mau sebut siapa, tapi itu orang nggak bisa, sibuk, cowok. Aduh, aku udah lemes deh, aku udah lemes banget deh. Terus dari gitu aku pasang nih aku belum ketemu nih, ada yang bilang gue dong bercanda gitu kan. Aku harus kolaborasi nih nulis ini gitu. Tapi itu kemarin aku pasang, tapi aku nggak jadi, kayaknya aku mau keep dulu deh. Kakak aku malah bikin yang ini, yang nggak ada yang lagi sedang aku lagi siapin. Ya belum jadi. Itu ada cerpen lama, aku bongkar lagi. Terus udah ada 14 cerpen lah. Pernah terbit 2010. Tapi sekarang aku bongkar banget 70% deh. Aku bongkar semuanya udah, tapi judul tetap sama, Awas Kucing Hilang, cuma sangat dark sih, nggak terlalu, bukan buku anak-anak ya, bukan balita, 13 tahun lah. Itu semua tokohnya hewan semua. Dia kecoa apalah gitu, tapi ngeri sekali. Yang berupa sama kayak kehidupan manusia, yang kecoa yang harus bekerja, menghidupin anaknya, semut, ulat, terus ada apa lagi, ada kucing, ada ayam gitu, tapi berhubungan yang gitu-gitu. Kok bisa ya kecoa gitu loh? Iya kecoa. Masa kepikiran orang perempuan tuh kan kalau udah ngomong kecoa udah lari. Kecoa, tikus. Kecoa, tikus, cacing ya tadi ya? Cacing nggak, ulat. Apapun aku juga sebenarnya nggak suka tuh binatang itu, maksudnya hewan-hewan itu aku juga ini ya. Geli kan? Cuma ya anjing, kelinci, semut, kecoa, ada 14 lah pokoknya, sama terakhir orang utan baru itu aku belum bikin. Tapi saya masih belum dapetin ini, get the inspiringnya itu dari mana sih? Nggak tahu. Ngerti nggak? Ya itu belum dapetin ngomong-ngomong gini. Saya kalau misalnya kalau orang suka nanya karena pengen menulis mungkin dia nanya. Imajinasi itu aku juga tahu mungkin dari hidup lo sehari-hari mungkin ya. Lo tuh di lingkungan apa yang lo sedang perjuangkan, kehidupan masa lalu kayak apa, mungkin aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu sama sekali karena aku juga begitu aja sih nulis ya. Saya kepengen ini loh, nanti ini kalau jadi masa podcastnya saya mau kirimin ke, saya kan aktif di sosial perempuan ya, organisasi perempuan, mau kirimin ke mereka bahwa seumurnya kita ini jangan sampai udah pensiun ya udahlah tinggal tunggu gitu kan, nggak kepengen kali ya. Ada sesuatu lah yang dikerjakan ya, kayak tadi kalau makanya mau tanya
Ini kalau Ya. seumuran kita urek-urekannya itu seperti apa? Kemarin saya kan punya buku, setiap kali buku kalau meeting atau apa atau saya ide Bisa, urek-urekan gitu. jurnal gitu ya. Jurnal. Tapi bukan jurnal yang jurnal gimana loh ya. Bener. Nah, itu saya ke Jogja. Waktu itu ngomong sama yang ya biasalah punya buku gitu kan, yang itu. Terus dia lihat, terus kan saya coret-coret. Ini maksudnya gini ya Mas, gini ya. Saya coret gitu kan. Terus dia lihat, boleh pinjam nggak bu bukunya? Boleh. Terus dia lihat depan, Bu, ini jangan sampai hilang ya. Terus saya lihatin kan nggak ada artinya kan. Maksudnya gimana ya? Ini kan coret-coretan saya. Kadang-kadang kalau udah selesai setiap halaman saya coret begini. Maksudnya it's done. Jadi tapi dari yang tebel jadi tipis. Pokoknya ada tanda gini. Jadi I don't have to nggak harus ngeliat lagi kan. Gitu loh. Dia jadi dibuang. Terus saya lihat-lihatin. Itu apa sih kayak harian cerita-cerita gitu? Apa yang dilakukan hari itu? Cerita. Jadi kalau misalnya nih habis ketemu kita ngobrol. Habis ketemu kita ngobrol podcast, terus saya coret kan ini, oh Mbak ini nanti ini. Nanti kalau saya perlu ini, saya mau minta baru ini, bisa tolong nggak ya jadi narsum ini biar perempuan-perempuan yang udah lemes, inspiring. Jadi saya tulis. Menarik sih. Gitu, terus nanti tulis terus saya kasih tanda biasa panah 3. Berarti itu kayak prioritas gitu loh. Nanti biasa terus lagi misalnya Mas Yudi atau segala macam tulis aja biasa. Tapi it's not writing gitu loh ya. Saya bisa panah bisa tulis rain ini udah buku gitu. Inspiring. Jadi ada satu hal kemarin saya ngobrol-ngobrol juga karena saya juga suka baca buku. Semuanya saya bilang, ibu-ibu suka baca buku enggak? Karena saya lihat seumuran kita lah ya, itu udah tua banget tampangnya. Malah yang masih muda, yang 50-an tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau duduk bebareng bisa saya dibilang lebih muda dari dia, padahal saya jauh lebih muda, lebih tua. Jadi saya tanya mereka kegiatannya. Ya mau ngapain lagi, cucu ya cucu gitu loh. Tapi kan in between kan bisa nulis kan. Ya biasanya orang tuh kalau emang iseng puisi lah. Aku nggak bisa lo bilang aku nggak bisa. Belakangan aja bosok tahu bikin yang pendek-pendek gini. Aku nggak berani bilang ini puisi gitu. Mereka biasanya sih puisi kan itu biasanya kan perempuan bisa. Gitu ya mestinya. Saya kalau itu. Ya apalah puisi kan bisa bebas nggak usah bercerita sambung atau apa gitu. Saya sedih apa saya ini di mana dia apa gitu kita bisa kan kayak gitu ya. Nah saya pernah tuh ditanyain sama salah satu pencipta lagu lah, Mbak sini tulisan mana saya nggak pernah nulis, paling kata-kata aja, mana yang kata-kata yang dikumpulkan gitu kan, kata-kata. Jadi saya betul-betul suka nature kan. Jadi kalau saya lihat gini, masih ada ininya. Nah itu biasa saya tulis. Kadang-kadang kalau orang bilang when the wind blows, kalau saya nggak blows, saya yang when the wind whispers, it brings me, kayak gitu. Itu aja saya tulisin. Memang gitu. Ternyata, tapi mungkin nggak semua kali mau ingin begitu atau bisa juga kayak nggak pengen mengungkapkan. Nggak pengen. Mungkin ya aku nggak tahu sih. Mungkin aku juga. nggak terlalu ya mungkin kalau Mbak kan ada kumpul sini, aku juga nggak gitu sih, agak kurang pergaulan sih, jadi nggak tahu apa yang terjadi gitu sama orang-orang seusia aku yang udah ini gitu ya. Paling kalau udah nggak ada cerita atau paling kalau pas lagi YouTube gitu ya mungkin mungkin nggak semua kali berani. Orang soal masalah KDRT aja banyak juga yang nggak berani, ya kan? Apalagi nulis, ngapain sih gitu kan? Diam-diam minta nonton TV udah cukup kan, sinetron happy atau ya sudah sedih paling apa. Sebenarnya arahnya ke situ tuh yang tadi KDRT atau apa, karena mereka lebih kependam ya. Iya mungkin. Nah itu jadi aja juga nggak berani masih nulis. Cuma 30% kali yang berani mengungkapkan cerita sama atau ngadu ke polisi kan gitu kan juga nggak banyak kan kayak gitu loh maksudku ya kayak gitulah. Aku aja nih mungkin pada kaget-kaget juga. Aku main TikTok 4 tahun loh. TikTok tuh aku pakai untuk joget loh. Kebayang nggak sih soal Reni Masardi yang kayaknya diem sendiri nggak peta. Jangan. Saya juga punya TikTok. Iya, aku tuh main TikTok. Jadi itu benar-benar hiburan tersendiri. Cuma pasti shock loh. Pada apalagi anak-anak pada ketawain. Rutin kan? Rutin setiap hari 2 jam. Males nggak? 2 jam? 2 jam untuk olahraga alay aku bilang. Bagus dong. Workout alay. Ih bagus. Terus tadinya kan memang olahraga kan kita kan. Benar. Olahraga kan pengen dong sok posting, tapi kan baju kita kan terbuka-buka lah gitu. Kan mau video kosong terus belum lagi.
Terus kalau ada TikTok ya baju utuh lah, pakai celana pendek paling atau baju kaos training gitu kan. masih nggak mungkin lah aku tiba-tiba pakai baju olahraga gitu. Mungkin orang sih ada, kalau aku enggak lah ya gitu. Pas ketemu nggak? Ketemu nih. Main TikTok. Saya main TikTok. Ya itulah anak-anak ini pertama. Sebenarnya kan bukan ini ya? Mana sih? Iya. Kita mau lihat yang jogetnya. Ini ya? Mana sih misalnya enggak, ini kan duduk. Ini sebenarnya ini kalau lagi gabut ini. Kok yang setiap harinya tuh yang ini nih yang mengerikan kan? Iya kayak gini. Oh iya, ini mengerikan sekali. Mengerikan kan? Tapi bagus loh. Ini joget beneran atau? Joget bener nanti deh. Bukan bentar. Yang dulu, yang lebih. Wih. Pas lebih salah orang pernah tahu nggak? Bagus loh. Ngeri deh, jangan langsung apa yang anakku kan seumuran tapi dia. bener loh. Bagus sih tapi ya. Sehat. Ya maksudnya emang aku 2 jam lah kalau misalnya nggak ada. Tiap hari kalau nggak ada apa-apa. Kalau misalnya nggak harus kejar apa jam berapa gitu, kasih aku jadi rasanya emang nggak ada yang. Tapi nggak. Ya pasti sebelumnya pemanasan memang, tapi aku nggak posting pemanasannya kasih apa gitu pasti ya. Tapi emang semampunya, nggak berlebih. Aku selalu bilang jangan, usahakan deh lo pada olahraga lah, paling nggak TikTok. Tapi ini benar. Lucu, karena fun aja gitu loh. Musiknya kan musik remix lah, apalah dangdut lah apa. Tapi itu kan kalau dibuat konsisten, orang juga jadi tahu seumuran kita bahwa kita olahraga. Saya punya olahraga cuma satu, stepping tuh di dalam. Jadi stepping ya lah Murco, yang begitu kan. Jadi kalau udah kayaknya lelah, keringet apa, nah itu kita kalau capek mikir, capek kerja, capek apa, orang kan bilang langsung tidur. Saya enggak. Stepping, olahraga, keluarin keringet, karena keringet itu bagi saya adalah ngeluarin yang toksik itu loh, yang terlalu lelahnya itu kan kita kan absorbnya banyak ya gitu. Nah itu inspiring ya, bilang Mas Yudi kita gimana nih cari narsum apa aja, kita nggak penting, bukan untuk tenar, bukan untuk apa, tapi kalau orang nonton ini gue pengennya jadi kayak gini nih, gimana ya gitu ceritaannya, apalagi tuh sekarang kan banyak yang nganggur perempuan. Iya, tapi ya kadang-kadang ya nggak gampang juga kan cari pekerjaan yang nggak gampang. Nih aja banyak yang ada pekerjaan sekarang banyak yang di PHK ya kita kalau udah belakangannya. Jadi kadang-kadang nggak tahu ya. Aku susah. Aku juga nggak tahu. Mungkin aku juga bisa dibilang pengangguran sih bisa ya. Selama masih menghasilkan kan? Iya sih, maksudnya masih ya bilang pengangguran ya. Karena memang nggak semua orang kayak, jadi gini, nggak semua orang punya bakat kan, nggak semua orang juga punya garis tangan yang memang oke gitu kan, ini garis tangan. Kalau aku kan ini mungkin cerita juga nggak bisa di ini bisa nggak, karena memang dari dulu tuh kayaknya nggak punya bakat apa-apa deh, kayaknya gitu. Aku merasa gitu. Terus kayaknya apa ya? Nggak punya cita-cita deh, kan ngeri ya. Ada loh yang ngeri begitu. Banget. Jadi nggak punya cita-cita, emang nggak, sampai sekarang juga nggak ada. Kayak nggak punya cita-cita. Jadi hidup apa adanya itu gimana? Ya memang begitu aja. Ya memang apa ya? Ke Paris sekolah pengen sekolah teater, sekolah apa? Sekolah film gitu kan, kayak gitu terus apa gitu. Tapi emang ada ke film, passion ke film ada, tapi terus kerja di film, bener-bener kerja. Itu yang ikut pertama kali tiba di Indonesia terus diajak Mas Arifin G30S itu. Aku perempuannya cuma 2 loh, aku sama Yayang doang loh yang kerja. Itu kru. Itu 2 sampai 1,5 tahun loh kita kerja itu. Itu udah mengerikan. Dia baru datang tuh kerja itu gitu loh. Ya kerja aja gitu. Jadi saya kerja lihat kayak gini, kerja tuh kayak gini. Tuh udah sisanya emang kerja di media, majalah. Jadi fashion stylist lah apa. Tapi memang ya udah gitu aja, memang garis tangannya emang tough lah maksudnya. Ya emang gitu terus, emang tidak pernah berhenti kerja, tapi bukannya terus. Kalau orang mungkin ada sekarang perempuan banyak kan, beberapa perempuan ya juga tiba-tiba jadi apa. Kalau gue sih kagak gitu loh, aku sih gini aja gitu loh. Kemudian tapi menulis tetap, menulis juga tetap ya, terkenal juga enggak, ada buku, kadang-kadang kita launching, kita ngobrol, diskusi gitu ya. Ya udah lingkungannya gitu aja, dan juga aku nggak terlalu banyak baru kesana kesini gitu loh, emang sendiri terus. Jadi memang nggak bisa di judge juga apa gitu loh, karena saya sendiri juga merasa begitu, kayaknya aduh ini gimana gitu kan ya? Tapi ya masih bersyukur sehat itu dia. Itu nomor 1. Aku takut sakit, aku paling takut sakit walaupun saya punya migrain, punya asam lambung biasa lah ya perempuan, tapi itu sok tahu gitu tetap
Aduh Harus. tetap ngepel kan saya nggak punya ART dari dulu ya, tetap ngepel, tetap nyuci, tetap bersih Itu yang rumah membuat gitu sehat, itu yang mungkin membuat kepala tapi kita tetap juga- migrain tetap gitu. Tetep. Cuman takut banget dengan orang sakit, takut ya kan, lihat ibuku takut gitu kan, lihat ibu ada suster gitu ya, ada apa gitu kan. Bukan karena kita makin Iya, terus sementara Senior. gue juga udah tua pula kan. Kita udah tua pula. Aduh, begitu gak ada tua sama tua. Terus begitu adikku udah nggak ada kan. Kan biasanya kita berdua, Iya. berdua nih. Yang tadi gantian lah yang ngalem-ngalemin gitu kan. Nggak ada. Serem loh itu. Gue tuh tiap bangun tidur jangan dikira, aduh mendingan dulu cepet-cepet deh. Tuh liat WhatsApp, aduh apa suster kan gitu kan. Apa gitu misalnya. Sekarang tuh gitu terus saya. Sejak 2021 deh. Udah gak tenang hidupku. gelisah, Takut. khawatir gitu Takut, ya. karena kan biasanya kan ada pegangan lah walaupun ya kan saya nggak mungkin semua suami ngurusin juga Yo, gitu kan, berarti aku tanggung jawab sama adikku gitu kan. Terus jadi biasa adikku ini mami ini datang gitu. Yang bagian ada apa biasa kan sama orang tua gitu juga tua gitu kali. Terus sekarang aduh sendiri bener-bener. Tapi Cuma- ada bestie dong, maksudnya yang Ya, betul-betul ya paling nongkrong untuk ini paling nggak mau beratin ke anak-anakku juga kan, walaupun aduh ini ada ini nih ada gini paling gitu doang, tapi yang mesti ini kan aku biasanya kan adikku bagian yang gini nih, aduh di sekarang nih gitu. Sebentar gue juga udah tua mau bilang gitu. tapi enggak loh, nggak tahu ya umurnya sama kali sama saya. Jangan-jangan. Tuan gue kali. Enggak lah. Iya. Angka 6 ada nggak? Ya iyalah Oh, udah mau iya, nyaris, Tuhan, udah benar. mau nyaris. Nah terus begitu nyaris itu. Nah aku Nyaris angka 6. Bentar. Bentar. Udah lebih lah. Oh, udah lebih ya. Udah mau nyaris ke-7 dong. Oh, udah mau nyaris ke-7. Oh, ya berarti very ini. Kalau saya hampir nyaris ke-6. Jadi Udah sombong ya. kelihatan. Sombong. Terus ya udah jadi sekarang lebih nggak tahu, saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa juga makanya kayak narasumber memberi ini kok orang juga nggak bisa, aku nggak Encouraging orang kurang gitu nggak bisa. kurang nggak terlalu inilah, nggak kayak kurang fair lah gitu ya, karena saya pun juga mesti penuh bahan yang saya mesti pilah-pilah. Ya paling mereka bisa lihat hasilnya, gue nulis ya udah silakan dibaca, kalau mau nulis saya bisa lihat oh gila dia umur segini atau perempuan masih bukan siapa-siapa mau menulis, terus masih ada kesibukan, masih main TikTok misalnya ya. Terus masih ada semangat semangat hidup. Semangat hidup. Gue baru mau bilang takut. semangat hidup, terus masih jalan sendiri. Aku masih sering ke Sanur sendiri. Aku tempat gua hanya Sanur. Aku masih 5 tahun ini aku hanya ke Sanur. Kalau ada oke Mi aman ada duit nih, aku diet nih, aku bilang sama suamiku beliin tiket gitu, aku mau ke Sanur. Saya ada tempat situ Sendiri atau biasanya sendiri seminggu, biasanya aku lanjutin nulis atau apa, seminggu 10 hari situ aja bolak-balik. You know what? Ini kayak flashbacknya saya dulu. Iya, Saya gitu tuh bisa menghilang bisa sendiri. menghilang. Tapi nggak menghilang kan tahu aku di Nggak mana. tahu menghilangnya Iya. maksudnya Emang sendiri. Memang sendiri. Ya, ya aku memang lebih sering sendiri sekarang pergi. Kalau memang suami lebih susah kan, dia weekend juga kan, jadi kita kan juga bukan orang kaya kan, uangnya mesti juga banyak yang untuk usaha rumah kan, jadi bukannya ke orang-orang mungkin ada inilah, kita kan nggak ada apa gitu, jadi benar-benar mesti beli buku suster, terus ya di rumah lah gitu kan, listrik apa, jadi benar-benar kalau ada kerjaan ada uang likit aku pasti pergi. Aku bilang tanggal kayak besok nih, aku kemarin nggak bisa, Januari ini nggak bisa, Desember udah pergi. Januari mau pergi tadi nggak bisa, kerjaan juga banyak. Terus aku bilang tanggal 5 aku harus pergi tanggal 5, nggak tahu kenapa tanggal 5, karena abis itu mau puasa kan, repot ya. Oh iya. Repot. Ada pernah sih nyepinya juga nggak bisa nyepi itu lah hari kedua lebaran. Dulu aku bisa nyepi dulu, kena puasa sehari Baru pulang gitu loh. Jadi puasa dulu lah 2 hari situ bawa pulang. Sebelumnya udah di sana gitu kan. Ini sekarang aneh nih nyepinya, kayaknya lebaran kedua deh, jadi kayaknya nggak bisa. nyepinya ke lebaran kedua ya. Kayaknya tanggal yang di mana sih, kita Maret di April. Aneh. Dulu tuh di Februari deh, aku nggak tahu kalender gitu aja. Nyepi sih. Nyepi di Bali itu tanggal di lebaran kedua deh pokoknya, lebaran pertama kedua ya nyepi ya. Tapi memang sekarang saya juga agak bergeser-geser gitu. Terus biasanya kalau udah mau dekat puasa, udah persiapan jiwa tuh. Oh iya, Maret. Infal suster mesti siap-siapkan. Itu udah soalnya itu drama sendiri. berapa lama biasanya? Itu bertahun, udah satu suster ada kali. Udah itu bertahun-tahun begitu kan urusan suster. Infal, itu mencari suster dan itu bisa nggak balik, ya kan bisa nggak balik dong yang pulang, udah feeling nggak ini udah setahun, ini udah siap deh. Aku bilang ini aku pergi dulu, udah tahu itu betul. Habis itu baru kita kerja keras. Iya, udah tahu aku akan ada drama-drama gitu, kan mesti cocok dulu, mesti cari atau ke yayasan. Udah tahu deh, aku udah tahu deh, bentar dikit lagi nih. Tapi it's good ya, ada perempuan yang bingung malah deg-degan kalau hidup tuh sendiri apa sendiri gitu loh.
Ya saja deg-degan juga. Mayoritas loh, mayoritas. Iya betul sih, mungkin. Itu sendiri. Yes. Apa sendiri gitu loh. Iya. Tapi enjoy kan, maksudnya menikmati kan, lebih menikmati sendiri kan. Harus kan, maksudnya memang harus dijalani gitu loh. Aku harus dijalani, mau setengah mati, mau berat apa gitu. Tapi ya nggak tahu. Kita berdua dengan suami bilang mungkin semua ini dari langit, istilah tanda kutip ya. Kita kan nggak tahu ya nggak ada apa, kita nggak ada bekerja dapat uang, kalau bekerja baru dapat uang, jadi nggak tiba-tiba ada lotre, tiba-tiba ada yang ngasih, nggak mungkin jatuh dia, nggak mungkin. Gitu isinya bekerja tanda kutip ya, bekerjanya ya bekerja lah gitu loh. Jadi emang nah itu juga nggak mikir nabung, nggak terlalu mikir nabung, kagak punya gitu, nggak punya apa ya ini aja dah, jalani aja walaupun nggak tahu juga, nggak mau mikir gue. Itu berarti ininya very ini ya apa? Iya sih memang, tapi sampai hari ini so far alhamdulillah gitu bisa diatasi gitu loh. Cuma aku bilang sama anak-anak jangan tiru cara begini, anak sekarang kan beda ya, mereka udah bisa save money, udah bisa punya ada target, ada planning. Kalau kita kan, aku orang tipe yang tidak punya rencana, tidak suka teori, nggak suka berencana gitu loh. Itu jelek sih sebenarnya. Cuman bukan tidak berencana yang ini, tapi tidak total, tidak berencana dong. Tetap ada rencana, tapi enggak yang satu ini enggak ada terus apa enggak. Bukan yang begitu, agak kurang itu sih. Jadinya jangan ditiru yang itu gitu. Cuman sampai hari ini ya masih bisa survive. Terkendali gitu. Masih survive gitu loh. Masih. Itu apa karena kita confident? Nggak tahu. Pede bahwa nanti ada rezeki, ada juga. Nggak bilang gitu. Saya nggak berani bilang nanti ada ini, nggak juga, karena tahu kita ini nggak ada apa-apa di depan, nggak ada siapa-siapa di kiri kanan, kita nggak punya bukan keluarga yang ini, bukannya berteman sama siapa lagi gitu, nggak juga. Tapi nggak tahu itu. Suamiku dari dulu begitu, dan kebetulan kok ya aku juga yang begitu gitu loh. Kebetulan santai aja ya. Memang tanda kutip santai. Emang aku tulis sih, maksud suka tulis posting gitu, mungkin masih nulis aja ya, kalau masih berani nulis doang. Kalau suamiku memang udah sampai di titik itu, ikhlas udah itu. Kalau saya ikhlas sabar gitu kan, tapi ya masih gue pasti tapi emang harus ditulis, kalau nggak so posting sampai 2 hari sekali gitu. Kalau nggak gitu nggak ini sama kalau kita Islam kan kalau kita nggak usah pegang tasbih lah ya. Tapi kan aku kan tetap nyebut, kalau kita lagi di mobil aja bisa tetap kayak pengen berzikir kan, kita ada sebut itu, ada beberapa itu selalu saya ucapkan. Karena umur ya? Apa karena umur ya? Kayak saya nyetir mobil gitu. Masih kan? Jadi pada bengong ya, saya kan Katolik, jadi saya kan Rosario, jadi saya pasti kesebutkan pengen ada itu. Nggak, tapi emang tuh apa karena gitu. Umur nggak tahu. Emang kayak sih dari dulu begitu. Aku sih memang ya ini sih kayak gitu aja. Semuanya disyukuri aja. Tapi tetap berusaha toh. Berusaha ya, harus bekerja ya, nggak bisa duduk di rumah juga. Itu aduh. Dari mana dong kita mau kesanur gitu kan? Si PLN itu bayarnya itu bagaimana? Aku sih mikir listrik gue gimana itu. Aku sih mikir gitu aja, kalau itu listrik, suster, ya kan ibuku gimana? Dia makannya nggak banyak, tapi kan keperluannya ada. Dokter nggak mau, ya udah tiap begini aja kan, tapi sehat kan, cuman memang udah tua kan gitu kan. Ke meja makan bisa, cuman itu yang prioritas pertamaku dia sih memang sampai hari ini dia. Jadi memang dari dulu kan sama aku. Atau kebetulan aja ada miss dikit, adikku pergi gitu. Jadi kita kalau nggak kita berdua kan seru-seruan. Apa lu ini lu bagian bukan ini karena saat COVID ya? Cancer dia tiba-tiba kena cancer itu cepet banget. Berarti lagi di COVID itu cancer, lagi suasana COVID kan itu. Iya kan lagi 2021 kan lagi COVID kan kita. Bayangin aja tiba-tiba kena cancer. Coba. Langsung down kena dan cepet banget. 7 bulan. Jadi kena itu 7 bulan deh. 20 akhir tahun 2020 akhir ketahuan apa gitu, Januari, Februari, Juli pergi. Cepet banget. Persis sama kayak sepupu saya. Itu juga sama. Pas ketahuan cepet banget ya. Udah langsung terus mau ya udah langsung. Terus pas aku nggak ikut sih waktu yang masuk ICU gitu kan. Masuk ini anfal gitu. Kan masih zaman COVID tuh, katanya ditaruh di situ dulu, di ruangan itu, di rumah sakit Premier itu, dites dulu loh, kalau nggak bisa masuk loh ke ruangan loh. Ke ruangan apa sih?
keuangan, observasi IGD atau apa gitu IGD, lah, apalah gitu. Darurat tuh apa sih namanya? IGD. Iya ya, nggak bisa masuk situ dulu, digeletak-geletakin semua orang, ditunggu lo hasil itu lo hasil apa? Iya kan, swab gitu kan kalau nggak salah. Dan memang clean, kan dia udah cancernya mungkin gimana masuk baru di total di situ hilangnya, di situ dulu lama-lama hilang. Udah emang itu yang terberat dalam hidup saya sampai sekarang dia pergi. Terberat sampai hari ini. Waktu ayah saya juga ini ya, tapi kemudian waktu ya kita tahun 91 ayahku. Karena emang berdua doang dan memang kita emang deket banget gitu, deket seru-seruan aja, maksudnya masak-masak walaupun nggak setiap hari. Perempuan juga laki. Laki. Nggak setiap hari ketemu, beda sih 3 tahun. Oh ya udah. Iya, tapi memang udah deket banget kayak dan dia kan emang hidup sehat, malah dia ngerokok, dia selalu dari remaja sumbang darah gitu loh. Terus memang kita nggak pernah Tuhan ini ya, makanya loh kok kena itu, pikir bisa diobatin apa gimana kan, kita tuh berusaha obat, cuman nggak terlalu medis mungkin, tak bagaimana aku udah nggak bisa kecampur deh. Situasi waktu itu mah juga lebih mencekam kan, COVID, kita takut apa ini di sini apa aja tutup. Soalnya iyalah, aku aja bioskop beberapa lama kan tutup kan, nggak ada screening gitu kan, nggak ada screening segala macam. Pokoknya itu benar-benar deh tahun itu. Habis itu aku bikin buku deh untuk dia, tapi kok nggak udah Wajahmu Cerminmu judulnya. Wajahmu Cerminmu. Tapi itu cerita, bukan cerita, kata-kata pendek, agak ketebelan karena aku terbitin sendiri, dia agak mahal. Tapi aku pengen terbitin, terus aku gambarnya itu digital juga, tapi digital. Aku kreatif juga ya. Pengen aja bikin Wajahmu Cerminmu, tapi isinya tuh macam-macam, tapi emang kata kegelisahan lah, apa sedih apalah gitu-gitulah. Gitu. Pengen aja untuk dia gitu loh. Berarti mulai menulis tuh tahun udah berapa? 82, 83 lah. 82 pas pulang itu capek, terus padahal lebih enak di sana bukan kalau menulis nggak ada waktu lah, kita kuliah, kita gini. Tapi dia sempat pulang, dia sempat diurus ayahku. Jadi saya sempat beberapa tahun yang sama suami aja. Jadi karena nggak bisa, karena kita nggak bisa bayar titip-titip itu, dan itu antri untuk memesan itu, terus nggak ada waktu, itu kuliah penuh, terus wah ini pas-pasan banget deh gitu deh. Untuk nulis juga nggak ada, suami nulis. Ada berapa buku jadi di sana, ada buku drama nulis kan pakai mesin tik. Itu juga yang kalau kita ngetik tuh yang digedor-gedor orang. Ya si nenek atas, nenek samping dia bunyi. Kan malam pakai nulisnya. Wah itu perjuangan banget deh. Bunyinya terus disiram lah dari atas itu. Iya air di nenek kejadian juga ya. Itu aku makuin pertama. Itu bener-bener deh. Dia bisa digendung-gedung gitu. Oh iya, sampai dinding mana aku pikir. Kedengar tek orang sepi kan? Kalau sepi kan. Terus udah tuh bunyi mesin tik. Tuk Iya, kan masih zaman mesin tik. Kenceng itu. Iya kan. Apalagi hening daerah situ kan. Pada enak nulisnya. Pakai komputer. Iya, siang. Walaupun masih yang gitu. Tapi seneng dong, seru. Pertama-tama pakai mesin tik kan ya. Gaptek juga sih. Hah? Ada mesin tik. Iya, iyalah. Lupa gue tuh pakai tip X lah, apalah. Iya, dulu karbon lah. Karbon untuk kan lupa gimana sih pokoknya untuk ininya kan. Iya, untuk apa kopinya kan. Gila lo kasih ke itu tuh pakai begitu masih ya utuh waktu itu ya, lupa deh aku kayak gimana apa ngirimnya lu, gimana dia mencatatnya, kirim pakai pos kali ya waktu itu ya, aku lupa deh. Pas kan email kita email mau kirim cerpen kan. Kan email itu kan tapi tahun 80-an pas comeback lah, pas balik ya itu udah mulai tuh kita aku nggak ingat pokoknya aku kirim fax. Iya fax lah, pokoknya aku ingatnya pakai disposin lah, lipat, lupa dikirim ke media kan, pengen dimuat. Itu ada majalah tuh, masih ada tuh dulu majalah Zaman tuh paling banyak muatin cerpenku. Majalah Zaman tuh dikumpulin nggak itu kayak gitu ya terus kemudian itu dikumpulin, nggak, itu sudah nggak ada kayaknya, dikumpulin di buku, dikumpulan cerpen gitu, dipilih yang pernah terbit di mana, di itu dong, di apa, di file apa di file. Aduh, nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Kan udah dibentuk gini, jadi udah dibukuin. Jadi kumpulin cerpen tahun berapa gitu, terus ada berapa, ada sih jadi. Jadi di sini sih ada, waktu itu kumpulan cerpen apa sih namanya. Senang sih saya lagi ngumpulin buku-buku, memanggil teman-teman, ayo dong kita ini kayak ini kan is very simple ya. Tapi bagaimana nanti dengan membaca buku ini terus dia mengeluarkan pengalaman iya, boleh, pribadinya, aku pengen banget. Masa yuk lagi masa. Tapi mereka bikin buku pun juga bisa kan, terbitin sendiri bisa. Sekarang nggak usah nunggu penerbit, kan memang milih-milih ya sekarang ya penerbit. Terbitin sendiri itu sebenarnya kalau nggak tebel banget ya, setipis inilah ya, lebih tipis lah ya, segini lah. Ya segitulah. Seberapa lama nih? Iya, ini 100. Jangan lebih 100 deh. Ini 130. Ini aja 130. Iya, segitu itu paling ngeluarin duit
1 Berapa juta sih? kali kan 1,5 juta kan banyak banget. Saya punya teman yang mencetak juga Iya banyak banget. dari Dia mereka bisa Jogja. cari ISBN, harus punya ISBN. Iya, dia punya Input itu ISBN. kan, Udah, persini udah. Kan seneng kan punya buku gitu kan. Jadi temen ini Bisa, juga sama puasa. lah, umurnya udah tahu Iya. dong yang mirip-mirip, jadi agak sedikit idealis juga. Jadi pokoknya siapapun yang buku apapun sini tak cetakin gitu loh. Jadi karena dia tahu kan ini karya, nggak perlu kayak laku kayak komersial memang pengen gitu. punya lah kita. Kepengen Jual di sih. teman-teman, Nah dia online. yang bilang saya, ini jangan sampai hilang ya catatan kamu, mungkin di foto bisa. atau di apa bisa juga sih. Saya sekarang saya kumpulin, kalau dulu udah selesai buku satu gitu saya buang.